selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu Royanti berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Ibu Royanti berharap anak-anak semua dalam keadaan siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabmu ya. Nah, sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke, kita mau satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Kau sudah menyertai kami dari tidur kami hingga kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Sekarang Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Engkau pimpin dan sertai, biarlah apa yang kami baca dan dengarkan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Rut 1, ya, Rut 1 ayat 1 sampai 22. Rut 1 ayat 1 sampai 22. Tapi Ibu Royanti hanya akan membacakan ayat 12 sampai 16. Nanti selebihnya anak-anak bisa baca di rumah masing-masing ya. Nah, Rut 1 ayat 12 sampai 16 dengan judul Rut dan Naomi. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menantikan mereka sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, kuranglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, di dalam kitab Rut ini merupakan salah satu kitab unik. Kenapa? Karena di kitab Rut ini menggunakan nama perempuan, yaitu Rut. Nah, pada zaman dulu itu perempuan itu tidak dianggap, jadi dia termasuk kasta terendah, ya. Nah,
Dan yang uniknya lagi, si Ruth ini itu adalah perempuan dari Moab, ya, musuh orang Israel. Nah, dari bacaan kita pasal 1 ini, ya, janji Allah dan anugerah Allah kepada keturunan Mesias itu terpelihara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya. Namun peristiwa-peristiwa yang terjadi menurut kita sebagai manusia ini tidak menyenangkan. Kenapa? Karena yang terjadi di pasal 1 ini adalah begitu banyak penderitaan yang terjadi. Nah, tokoh utama dalam bacaan ini adalah Naomi. Nah, apa-apa saja penderitaan-penderitaan yang terjadi? Ya. Nah, di di ayat 1 sampai 2, ketika nanti kamu baca, itu yang pertama penderitaan yang terjadi yaitu kelaparan, ya. Nah, kelaparan ini itu terjadi dari mulai pada masa hakim-hakim, yaitu kematian Yosua sampai munculnya kerajaan Israel, ya, pemerintahan Raja Daud. Nah, kelaparan ini mengakibatkan sebuah keluarga itu berpindah dari Bethlehem ke Moab, ya. Nah, yang pertama, ya, kelaparan ini terjadi di kota kecil, ya. Kelaparannya terjadi di kota kecil di Efrata sampai Bethlehem. Nah, Efrata itu kan artinya berbuah. Nah, Bethlehem itu artinya rumah roti, ya. Nah, kalau kita lihat harusnya di situ banyak makanan dong, tapi yang terjadi di sini terjadi kelaparan, ya. Nah, yang kedua, yang mengusulkan untuk berpindah tempat itu adalah keluarga Elimelek, ya. Dia yang mengusulkan untuk berpindah tempat, ya, ke Moab. Dan yang ketiga, ya, karena kelaparan yang hebat ini mengakibatkan keluarga Elimelek ini itu menetap sebagai seorang asing, ya, seorang asing di kota Moab. Nah, peristiwa selanjutnya, peristiwa kedua yang terjadi di pasal 1 ini, ya, kematian Elimelek, ya. Ketika kalian baca di ayat yang ketiga, ya, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya, ya. Setelah Elimelek ini keluarganya pindah, ya, dia pindah ke Moab, Elimelek ini meninggal, jadi tinggal Naomi bersama kedua anaknya. Nah, tidak dijelaskan secara pasti penyebab Elimelek ini meninggal. Nah, peristiwa ketiga yang terjadi itu adalah perkawinan campur, ya. Perkawinan campur. Jadi tadi, ya, kalau kita lihat di ayat ketiga, tinggal Naomi bersama kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Ya, nanti kamu bisa baca di ayat keempat, ya. Nah, itu tinggal Mahlon dan Kilion dan melakukan pernikahan campur dengan perempuan Moab, yaitu Orpa dan Ruth. Nah, di ayat ini, ya, tidak memberikan penilaian tentang pernikahan campur yang dilakukan kedua anak Naomi, ya, tapi kata yang disebutkan di situ, ya, adalah mengambil istri, ya, mengambil istri yang artinya itu negatif, ya. Dan sebenarnya Naomi itu sudah tahu kalau sebenarnya tentang hukum Musa, ya, hukum Musa itu dilarang menikahi orang asing atau orang Moab, ya. Nah, menikah dengan orang asing itu berarti bentuk hukuman dari Allah, ya. Nah, apalagi yang terjadi selanjutnya? Yang keempat, kematian kedua anak Naomi, yaitu Milion dan Kilion. Ya, kamu bisa baca di ayat kelima. Ayat kelima di situ nanti kamu bisa baca, ya, tentang kematian Mahlon dan Kilion, ya. Di situ Alkitab tidak menyebutkan juga apa nih penyebab kematian Mahlon dan Kilion, tidak disebutkan. Dan juga di sini juga tidak disebutkan keturunan dari kedua anak Naomi ini, yang tidak disebutkan. Tapi banyak orang yang berpendapat bahwa kedua anak Naomi ini meninggal karena perkawinan campur yang mereka lakukan. Ya, banyak orang yang berpikir, oh, itu karena mereka kawin campur, ya, dengan orang Moab, padahal sudah ada hukum Musa, ya. Nah, makanya mereka
meninggal. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, dan ada juga yang berpendapat mereka tidak mendapatkan keturunan karena perkawinan campur itu. Ya, itu pendapat orang. Nah, selanjutnya apalagi yang terjadi? Perasaan ditinggalkan oleh suami dan anak-anaknya. Perasaannya Naomi. Ya, di Alkitab ini tidak menyebutkan bagaimana perasaannya Naomi ditinggalkan suami dan anak-anaknya, tapi yang pasti ya Naomi pasti menangis, pasti sedih ya. Siapa sih di sini yang tidak sedih ketika ditinggalkan orang yang disayang seperti Naomi? Nah, ditinggalkan suami dan anak-anaknya, pasti kita semua sedih ya, pasti menangis, pasti kita merasa terpukul karena orang yang kita sayangi meninggalkan kita. Nah, tapi di sini ya Alkitab ini menuliskan beberapa perkataan Naomi. Ya, nah yang tentang ditinggalkan, yang pertama ditinggalkan oleh suami dan anak-anak. Nah, ada beberapa cara yang dituliskan bagaimana perasaannya Naomi. Yang pertama itu zaman dulu itu ya, zaman dulu itu perempuan itu memiliki istimewa. Ia istimewa ketika dia memiliki status sebagai istri dan seorang ibu atau memiliki seorang anak. Jadi kalau zaman dulu tidak punya suami, tidak memiliki anak itu, dia itu diperbudak, jadi disuruh-suruh, dilakukan semena-mena gitu orang sama dia. Nah, tapi kenyataannya yang terjadi sama Naomi karena dia kehilangan suami dan anak-anaknya, ya dia tidak memiliki kasta lagi, jadi diperbudak, bisa diperbudak seperti itu. Nah, yang kedua, Naomi bisa saja menikah. Ya, nanti kamu bisa baca di ayat ke-12 ya. Dia bisa menikah, dia bisa memiliki status lagi sebagai seorang istri dan seorang anak. Tapi dia mengatakan bahwa dia itu sudah terlalu tua, sudah tua untuk menikah, untuk memiliki suami dan anak ya. Nah, yang kedua ditinggalkan oleh Allah. Ya, penderitaan terdalam yang dialami oleh Naomi adalah dia merasa bahwa Allah itu meninggalkan dia. Ya, yang pertama, Naomi itu mengatakan bahwa Allah itu tidak memberikan kasih karunia kepada dia seperti menantunya Ruth. Ya, yang kedua, Naomi itu merasa bahwa kehidupannya itu berubah dari keindahan atau yang disebut Naomi menjadi kepahitan atau marah. Yang ketiga, Naomi itu menganggap bahwa hidupnya itu sangat malang ya, karena begitu banyak penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Nah, yang keempat, dia merasa bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu semuanya karena Tuhan yang memberikan. Ya, dia mengatakan begitu. Nah, yang terakhir ya, peristiwa yang terakhir itu adalah perkataan masyarakat ya. Jadi pada saat itu Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem. Nah, begitu gempar ketika mereka berdua kembali ke Bethlehem. Ada yang berespon positif, ada juga yang negatif. Ada yang senang nih Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem, tapi ada juga yang menjadikan bahan pembicaraan ya, jadi diomongin sama orang-orang di sekitar sana ya. Nah, apa yang kita pelajari dari bacaan kita hari ini ya? Nah, janji Tuhan itu nyata ya dalam kehidupan kita. Begitu banyak penderitaan yang terjadi, kamu bayangkan lah ya, Naomi ini begitu banyak penderitaan yang dia alami ya, tapi itu semua tidak akan menghalangi rencananya Allah, rencana Allah dalam hidup kita. Nah, kita harus yakin percaya bahwa Tuhan itu selalu ada beserta kita ya. Begitu banyak pencobaan yang dialami oleh Naomi ya, ditinggalkan suami, tinggalkan anak ya, tapi Ruth selalu ada di samping dia. Jadi Ruth ini itu gambaran dari Allah, setia dan tidak akan meninggalkan dalam keadaan apapun. Nah, anak-anak, jadi dalam keadaan apapun bukan berarti misalnya nih dapat nilai jelek misalnya, terus malah menyalahkan Tuhan. Kamu harus berdoa dan berusaha ya dalam apapun yang kamu alami ya.
tetap mengandalkan Tuhan, bukan malah menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan nih aku jadi begini, karena Tuhan nih jadi begini. Nah, tidak, tetap berdoa dan yakin Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Nah, jadi tetap berdoa, mau tidur, mau bangun pagi atau melakukan aktivitas ya, selalu diawali dengan doa. Ya, bersyukur sama Tuhan untuk setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, apa yang Tuhan berikan. Oke. Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa. Kita berdoa ya, semuanya dalam keadaan siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya devosi kami pada pagi hari ini. Ajar kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Tuhan, aktivitas kami selanjutnya, proses belajar mengajar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, demikian devosi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.